Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man walah amma ba'. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Dijadikannya bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala seakan menyempurnakan, seakan menurunkan kenikmatan-kenikmatan terbesarnya untuk kaum muslimin. Betapa tidak, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya yang paling sempurna. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sehingga umat manusia yang semula berselimutkan kesesatan dan kebodohan, sejak turunnya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, membuka pintu hidayah untuk mereka dan menerangi jiwa serta langkah mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang padanya unzila fihil Qur'an. Pada bulan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an diturunkan? Untuk apa? Apa perlunya Al-Qur'an diturunkan? Hudal linnas. Agar Al-Qur'an menjadi jalan, menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bangsa Arab ataupun non-Arab, wanita ataupun pria, tua ataupun muda, semua mereka akan mendapat petunjuk dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Bila umat manusia mentadabburi, mengamalkan Al-Qur'an, niscaya mereka akan menjadi umat yang paling baik, menjadi manusia yang paling mulia, terbebas dari belenggu syahwat, selamat dari kubang-kubang kebodohan dan sampah peradaban manusia. Karena dengan Al-Qur'an berarti kita hidup dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala, nur, petunjuk Al-Qur'an Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an telah diajarkan segala kebajikan, segala kebaikan. Kebaikan di dunia diajarkan dalam Al-Qur'an. Kebaikan akhirat tentu lebih utama untuk diajarkan dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menuntun manusia, menuntun Anda agar tidak menjadi hamba dunia, tidak menjadi budak hawa nafsu, tetapi dengan Al-Qur'an Anda menjadi makhluk yang mulia. Anda hanya mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pilih bulan Ramadan untuk menjadi waktu turunnya Al-Qur'an. Dan dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa Al-Qur'an itu merupakan hudan linnas, petunjuk bagi semua umat manusia tanpa terkecuali. Karena memang syariat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir hayat kelak dengan datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda,
Kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Dahulu setiap nabi itu diutus untuk menyeru, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pembimbing bagi umatnya saja. Kaum Nabi Ibrahim hanya menyeru kaumnya. Kaum Nabi Lut hanya menyeru Nabi Lut hanya menyeru kaumnya. Nabi Nuh pun demikian. Nabi Musa demikian pula, Nabi Isa demikian pula, hanya menyeru kaumnya saja. Karena itu dalam satu periode bisa jadi Allah mengutus lebih dari seorang nabi. Nabi Ibrahim diutus untuk menyeru kaumnya. Di saat yang sama kepada umat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut kepada kaum Syadum atau Sodom. Mereka diutus, kepada mereka diutus Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah, walaupun semula Nabi Lut adalah salah satu dari pengikut Nabi Ibrahim. Fa'amana lahu Lut. Ya, Lut beriman kepada Nabi Ibrahim, namun ternyata Allah angkat derajat Nabi Lut sehingga Allah pilih dia sebagai satu dari sekian rasul, satu dari sekian nabi. Namun bedanya, Nabi Lut diutus untuk menjadi nadhir, pemberi peringatan, menjadi panutan bagi kaum lain, yaitu kaum Syadum atau Sodom. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Beliau diutus untuk menjadi pembawa peringatan bagi seluruh umat manusia. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, kata Nabi. Aku diutus untuk memberi peringatan, menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW telah terdapat uswah hasanah, keteladanan yang indah bagi setiap orang yang menginginkan kehidupan di hari akhirat, menginginkan keselamatan di akhirat, tanpa ada bedanya Arab atau non-Arab, bangsa berkulit merah, putih, kemerahan, ataupun bangsa yang berkulit kecoklatan. Semua mereka harus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Inna dina indallah Islam. Sungguh, satu-satunya agama yang akan Allah terima kelak di hari kiamat setelah datangnya Nabi Muhammad SAW hanyalah agama Islam. Andai pun ada seorang Nabi yang masih hidup di zaman Nabi, di zaman Nabi Muhammad SAW, niscaya dia harus menjadi pengikutnya Nabi. Niscaya dia harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai, kata Nabi SAW. Andai Musa hari ini hidup, andai Musa hari ini masih hidup, niscaya tidak ada uzur, tidak ada alasan baginya kecuali dengan mengikuti diriku, menjadi pengikutku, kata Nabi Muhammad SAW. Karenanya kelak tatkala Nabi Isa alaihissalam akan Allah turunkan kembali di hari akhir. Ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan lagi kelak di hari akhir sebelum kiamat tiba, Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kala itu dikisahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ketika sholat telah tiba, maka Nabi Isa tidak berkenan untuk menjadi imam, memimpin kaum muslimin menunaikan ibadah sholat. Tetapi beliau mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam kaum muslimin sebagai pertanda, sebagai sebuah pengakuan bahwa beliau Nabi Isa di tengah umat ini
adalah satu dari sekian banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Isa diturunkan kembali, beliau saat itu menjadi satu dari sekian banyak umat Islam, satu dari sekian banyak yang menjalankan, yang harus menunaikan tuntunan Nabi SAW, sehingga beliau diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih ketika dipersilahkan oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam, beliau mengatakan wa imamukum minkum, dan yang pantas layak untuk menjadi imam kalian, memimpin kalian sholat adalah salah seorang dari kalian sendiri. Subhanallah. Subhanallah, ini adalah sebuah pengakuan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Sehingga Nabi Isa pun yang merupakan satu dari sekian ulul azmi minar rusul, ketika diturunkan kembali ke dunia, ternyata beliau menjalankan syariat Al-Quran. Sehingga ini sebagai bukti nyata bahwa tidak ada celah, tidak ada pintu bagi siapapun untuk mencari tuntunan, untuk mencari alternatif syariat setelah datangnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia sejak datangnya Nabi Muhammad SAW hingga akhir masa datangnya kiamat kelak. Wa bayinatin minal huda wal furqan, dan dalam Al-Quran juga telah dirinci segala bentuk petunjuk dalam setiap urusan, dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu dan tempat bagi semua orang. Betul-betul seluruh kebenaran, jalan petunjuk, jalan hidayah telah dirinci dalam Al-Quran secara tuntas. Berbeda dengan syariat umat-umat sebelumnya. Berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Injil. Syariat Taurat, syariat Injil, dan syariat Nabi-Nabi sebelumnya banyak sekali syariat-syariat yang bersifat global, tidak diajarkan secara tuntas. Sedangkan dalam Al-Quran, semua jalan kebaikan, semua hal yang dapat mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita di neraka, telah dijabarkan, dijelaskan secara tuntas, sehingga tidak lagi tersisa sedikit pun kecuali setelah diajarkan dalam Al-Quran. Abu Dzar atau Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, laqad tarakana Rasulullah SAW wa ma min syai'in yuqarribuna ilallah, yuqarribuna minal jannah wa yubaiduna minan nar. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan kami, meninggal dunia, kecuali segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka, kecuali telah diajar oleh Nabi SAW. Semua sudah diajarkan. Bahkan wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama, sampai pun burung yang mengepakkan sayapnya di langit, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita kebaikan yang bisa kita petik dari burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit tersebut. Subhanallah. Fenomena dan fakta ini bukan hanya umat Islam yang mengakuinya. Suatu hari datang seorang Yahudi kepada seorang sahabat Nabi SAW dengan mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'. Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu. Segala kebaikan telah diajar oleh Nabi kalian. Hatta al-khira'ah, sampai pun tata cara buang hajat. Nabi kalian mengajarkannya kepada kalian. Semula si Yahudi ini datang dalam rangka ingin mencibirkan, mendiskreditkan, mengkerdilkan umat Islam dengan mengatakan, kalian ini umat yang cemen, kalian umat yang cengeng, kalian umat yang kerdil. Tidak bisa mandiri katanya. Kalian itu apa saja diajari. Seperti anak TK katanya.
Tapi subhanallah, sesuatu yang dianggap sebagai cibiran tersebut, sesuatu yang semula dianggap sebagai hal yang merendahkan martabat, menyudutkan Islam dan umat Islam, ternyata ketika dicermati, direnungkan dengan baik, sejatinya adalah satu keutamaan, satu kesempurnaan, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Betapa tidak. Hal-hal yang remeh-temeh saja diajarkan. Sampai pun tata cara buang hajat diajarkan. Ini menggambarkan bahwa dalam Islam ini tidak ada lagi celah untuk merekayasa, celah untuk memodifikasi tuntunan syariat. Yang ada bagi umat Islam hanya sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita tunduk serta patuh. Sehingga Salman Al-Farisi kemudian menimpali pernyataan Yahudi itu dengan mengatakan, ajal, betul, Nabi kita telah mengajarkan segala satu. Laqad nahana an nastanjiya bi'imanina. Sungguh Nabi melarang kita, sudah memberikan satu pernyataan berupa larangan untuk beristinja dengan tangan kanan. Wa an nastajmira aqalla min thalathati ahjar. Nabi juga melarang kita untuk beristijmar, menggunakan bebatuan ketika membersihkan diri dari hajat kita kurang dari 3 biji batuan. Subhanallah, bagi orang yang nalarnya pendek, jiwanya kerdil, ini dianggap sebagai satu hal yang buruk, sebagai satu cacat ketika tata cara buang hajat saja diajarkan. Padahal kalau direnungkan dengan baik, ini adalah bukti konkret akan kesempurnaan Islam. Sehingga untuk apa dalam urusan agama kita mencari dan memodifikasi, merekayasa, atau menggali dari sumber-sumber yang lain yang bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk. Karena sumber-sumber lain tidak ada jaminan kevalidannya, keautentikannya, ataupun ketepatannya. Bisa jadi cocok di satu kondisi, tidak cocok pada kondisi lain. Cocok bagi satu orang, tidak cocok bagi orang lain. Berbeda dengan tuntunan Islam. Cocok untuk semua kondisi. Cocok untuk semua orang di setiap waktu dan setiap generasi. Sehingga ini adalah satu kesempurnaan. Dan dari sudut lain, bagi orang yang bernalar syariat akan berpikir, bila urusan sekecil tata cara bersuci, membersihkan diri dari buang hajat saja telah diajarkan, apalagi hal-hal yang lebih urgen tentang ketatanegaraan, tentang cara dan metodologi menegakkan keadilan, menunaikan peradilan, menata ekonomi, menata sosial budaya, rumah tangga, perdagangan, serta yang lainnya. Hingga karena semua telah diajarkan, semua telah dituntunkan oleh Nabi SAW, maka bagi umat Islam ini merupakan jaminan bahwa dalam urusan apa saja Anda sebagai seorang muslim pasti mendapatkan tuntunan yang terbaik agar selamat di dunia, selamat di akhirat. Karenanya diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mencintai umat ini. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu merupakan penjabaran, penjelasan bagi seluruh urusan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lanjut, Al-Quran bukan hanya memberi petunjuk, menjabarkan yang baik, tetapi di saat yang sama Al-Quran merupakan Al-Furqan, mengajarkan pula, menjabarkan pula perbedaan antara yang baik dengan yang buruk. Dengan kita memahami Al-Quran, dengan kita mengamalkan Al-Quran, maka akan menjadi tampak dengan jelas, gamblang, tuntas, mana yang baik dan mana yang buruk.
sehingga tidak lagi tersamarkan kebaikan itu dari keburukan. Tidak lagi tersisa ruang untuk terjadinya remang-remang atau kesamaran, menyebabkan manusia galau, risau, atau bimbang untuk memilih. Tidak ada celah lagi. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dalam hadis lain, Rasulullah juga menggambarkan fakta ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hudud, batasan-batasan. Fala tudayyi'uha. Hadda hududan fala tudayyi'uha. Allah telah memberikan batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan kalian lampaui batasan-batasan tersebut. Wa syara'a syara'i'. Allah juga mengajarkan syariat-syariat yang sudah tuntas pula. Maka tunaikan syariat tersebut. Jangan kau abaikan. Wasakata an asya' rahmatan bikum fala tasalu anha. Dan Allah dengan sengaja diam, dengan sengaja membiarkan banyak hal. Bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah tidak tahu. Tapi diamnya Allah itu merupakan rahmah, kerahmatan Allah, kelapangan Allah kepada kita semuanya. Karena itu tidak perlu kalian bahas, tidak perlu kalian cari-cari. Karena ketika suatu hal itu dibiarkan, tidak dilarang, maka itu pertanda itu boleh. Tidak diperintahkan, maka itu pertanda bahwa itu tidak wajib, tidak harus ditunaikan. Ya, subhanallah. Sehingga dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan jelas, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk tanpa ada kesamaran sedikit pun. Faman syahida minkum syarah falyasum. Kemudian setelah kita memahami betapa agungnya Al-Quran dan betapa mulianya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bersyukur, mensyukuri diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan dan dipilihnya bulan Ramadan sebagai momentum turunnya Al-Quran, yang itu merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu siapapun yang hidup di bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan di saat dia sedang ada di kampung halamannya, di negerinya, falyasum, hendaknya engkau muliakan bulan ini dengan cara berpuasa, menahan nafsu. Asyam, seperti penjelasan para ulama, adalah menahan nafsu, segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Tahan dirimu, jauhi itu semuanya sebagai ekspresi, sebagai pembuktian konkret bahwa kita betul-betul menyatakan kesiapan yang seutuhnya, siap menjalankan Al-Quran, siap menjalankan petunjuk, dan melepaskan diri dari belenggu nafsu. Karena ketika kita berpuasa, sejatinya yang kita jalankan hanya sebatas menahan nafsu saja, mengekang hawa nafsu. Karena salah satu biang utama terjerumusnya umat manusia dalam kesesatan dan kebinasaan adalah karena menuruti hawa nafsu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahlu'an anfus. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali kebodohan mereka dan hawa nafsunya. Sehingga dengan kita berpuasa, seakan-akan kita mengikrarkan, mendeklarasikan kesiapan penuh kita untuk menjalankan Al-Quran. Kesiapan untuk menundukkan hawa nafsu di bawah bimbingan dan tuntunan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW menyatakan bahwa tidaklah seorang dari kalian menjadi beriman, tidaklah salah seorang dari kalian menggapai kesempurnaan iman hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai dia betul-betul mampu menundukkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu betul-betul tunduk dan patuh di bawah bimbingan ajaranku, kata Nabi. Subhanallah. Karena itu tepat sekali ketika Allah menceritakan perihal turunnya Al-Quran, kemudian Allah mensyariatkan puasa sebagai pembuktian. Ketika kita berpuasa, maka kita mengikrarkan kepada Allah bahwa hawa nafsuku telah aku tundukkan untuk apa? Untuk mengikuti tuntunan Al-Quran.
Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin. Namun sebaliknya, siapapun yang dalam kondisi sedang sakit atau sedang melakukan suatu perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka boleh baginya untuk menggantinya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Islam tidak ingin membebani kita. Menundukkan hawa nafsu bukan berarti menyusahkan. Hawa nafsu bukan berarti harus dipotong, ditutup tuntas, tidak. Tetapi yang diinginkan oleh Al-Quran dari kita adalah mengendalikan hawa nafsu, bukan melepasnya tanpa kekang, dan bukan pula memutusnya tanpa tersisa sedikit pun. Karena itu ketika ada kondisi yang menjadikan kita merasakan repot, berat, ditimpa kesusahan gara-gara mengendalikan nafsu, maka Islam memberikan keringanan. Ketika sedang safar tentu sangat merepotkan, apalagi safar dalam konteks zaman dahulu, ya, dengan onta di perjalanan tengah padang pasir sangat merepotkan sekali ketika harus berpuasa. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fi safar, tidak termasuk kebajikan, tidak termasuk amalan kebajikan bila engkau itu tetap berpuasa di saat engkau sedang safar. Karena ditundukkan hawa nafsu dengan berpuasa bukan berarti menyengsarakan kita. Islam sama sekali tidak ingin menyengsarakan kita dengan puasa. Tetapi Islam ingin agar kita betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga kita tidak terseret dalam badai nafsu, melampiaskan nafsu dengan segala cara, tetapi nafsu boleh dituruti selama itu berada di bawah koridor syariat. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan tuntunan ini, adanya ketentuan boleh mengqadha puasa di bulan lain, di hari lain selain Ramadan, tatkala sedang sakit atau sedang safar, itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yuridu bikumul yusra, menghendaki agar kita mendapatkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, agar kita berada dalam kemudahan, dan kemudahan pertama yang kita dapat adalah kemudahan mencapai mardhatillah, kemudahan menundukkan hawa nafsu di bawah tuntunan syariat, tuntunan Al-Quran. Kemudian Allah juga menjelaskan adanya tuntunan bolehnya mengqadha puasa di lain hari selain Ramadan, walitukmilul iddata, agar engkau betul-betul bisa menyempurnakan puasa Ramadan 1 bulan penuh tanpa terhalangi sedikit pun. Walaupun kalian sedang sakit, maka ada opsi lain, ada solusi agar kalian bisa tetap berpuasa 1 bulan penuh, yaitu dengan mengqadhanya di bulan lain. Walaupun ditunaikan di bulan lain, tetapi kemurahan Allah, kelapangan Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka bagi kita sehingga pahalanya tetap sama tanpa terkurangi sedikit pun, seakan-akan kita betul-betul telah berpuasa 1 bulan penuh, walaupun faktanya sebagian harinya dilakukan di bulan lain. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sehingga dengan demikian kalian akan sampai pada satu fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha besar. Sehingga setelah kita menyadari semua itu, menunaikan semuanya itu dengan penuh keimanan, ketulusan, sesuai dengan tuntunan Nabi, kita sampai pada satu ikrar bahwa Allah maha besar. Maha besar syariatnya, maha besar kerahmatannya, maha besar zatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, sehingga kalian betul-betul menyadari bahwa semua ini petunjuk yang telah Allah turunkan kepada kita itu bukti akan keagungan Allah. Wala'allakum tashkurun, dan dengan demikian kalian senantiasa bersyukur dengan diturunkannya Al-Quran, dengan disyariatkannya Ramadan, puasa Ramadan. Dengan demikian ini ada kemudahan, ada keringanan di saat kita sedang kesusahan, sakit, ataupun sedang safar. Sehingga ujung-ujungnya, sebagaimana yang kita lakukan di akhir Ramadan, kita secara lisan memekikkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan secara batin betul-betul tertanam dalam diri kita. Tidak ada satu zat pun yang lebih pantas untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang selainnya itu Allah pasti lebih agung, lebih mulia, dan Allah lebih besar dibanding semua itu. Kerahmatannya, kenikmatannya
serta petunjuknya jelas lebih besar dibanding yang lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.